Ya, Kyonggi Halo, Kyonggi. Halo. Kyonggi. Bener nggak tuh ngomongnya? Oke, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya bisa minta Bu Hera buka dalam doa. Baik, mari kita buka ibadah kita pagi hari ini. Minta pertolongan Tuhan Yesus ya. Bapa yang baik, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, semua itu karena kasih-Mu. Kami boleh berada kembali di dalam Zoom prayer ini Tuhan. Terima kasih ya Kalau Bapa. begini jadi. Oh, pagi hari ini Engkau beracara Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami mampu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Bapa, urapi Tuhan yang bertugas pagi hari ini Tuhan, baik WL Tuhan maupun yang sharing firman Tuhan, Tuhan urapi Pak Hendra ataupun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracara Engkau pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami untuk terbuka Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong Tuhan, seberapa yang belum masuk dalam Zoom ini Tuhan Yesus. Engkau tolong Bapa agar bangun dan mereka boleh bersama-sama dengan kami menyembah hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah doa kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan yang hari ini dipimpin oleh Ibu Rosa Megalina. Silakan Bu Rosa. Shalom. Mari kita satu dalam penyembahan kita pada Tuhan. Rindu untuk menyenangkan Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Termasuk menikmati saat indah berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
nikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita menyembah Allah yang besar, adil dan benar jalannya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Terima kasih. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu. Salam, bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Puji Bisa, Tuhan. bisa. Selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Cina juga. Kita bertemu di 2 tahun baru hari ini. Kita bersyukur bahwa karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Suara saya agak parau hari ini, masih terus khotbah Natal sampai kemarin. Besok lagi nanti di penjara khotbah Natal, dan masih 3 kali lagi dalam minggu ini. Tuhan tolong kita semua untuk kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kita semua bisa bertemu di tahun yang baru. Mari kita akan membaca firman Tuhan di awal renungan. Saya ingin kita sharing di awal tahun 2023 ini, langkah-langkah apa yang harus kita buat masuk menyongsong tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan
hal-hal yang belum kita ketahui, tetapi kita harus mendasari tahun ini dengan firman Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 sampai 28. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sesuai dengan judul tema yang saya berikan, pilihan menentukan masa depan kita. Pada hari ini Tuhan memperhadapkan firman Tuhan kepada kita seperti Tuhan memperhadapkan firman-Nya kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan yang baru kita baca dalam masa kepemimpinan Musa. Tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sudah diprediksi menjadi tahun akan terjadi krisis, bahkan Presiden kita bilang, beberapa pemimpin dunia bilang ini tahun gelap dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberikan arahan kepada kita bagaimana kita akan menjalani tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Pilihan ini juga berlaku untuk kita semua pada pagi ini. Pilih berkat atau kutuk. Pilihan dan keputusan kita hari ini akan mempengaruhi masa depan kita. Dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20 dikatakan Tuhan sampai memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Tuhan berfirman, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan berikan Tuhan berikan opsi untuk pilih. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ayat 15 pasal 30 Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Tuhan sudah bilang ini semua. Tuhan perhadapkan kepada kita di tahun 2023 ini, di awal tahun ini Tuhan perhadapkan. Bahkan tadi Tuhan berfirman bahwa Tuhan memanggil langit, ya, langit dan bumi menjadi saksi di antara kita. Ya. Ini keputusan pribadi. Tuhan kasih opsi kepada kita, pilih, buat pilihan, buat keputusan. Ya, waktu tidak mengubah kita, seperti saya selalu bilang, keputusan yang mengubah kita. Kita harus berubah di tahun 2023 ini dari pola cara hidup yang salah. Pilih dan mulai pikirkan, evaluasi diri kita. Kita bukan baru ikut Tuhan supaya kita bingung-bingung, ya. Tapi penting sekali memulai tahun ini untuk kita buat keputusan penting dalam hidup kita, karena pilihan dan keputusan hari ini Tuhan bilang, bukan besok, bukan nanti. Kita harus buat pilihan. Harus ada satu ketetapan di dalam hati kita untuk mau memilih kehendak Tuhan, pilih ketaatan, ya. Yang pertama kita harus fokus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya mengingat dan mengejar janji-janji Tuhan soal berkat, tetapi perintahnya, ya. Selalu kita ingin diberkati. Semua orang kalau ditanya, semua mau diberkati. Tidak ada satu orang pun mau terima kutuk atau kecelakaan atau apa, kematian dan kejatuhan. Aku perhadapkan padamu hari ini keberuntungan, kehidupan, dan beruntung. Semua orang pasti pilih kehidupan dan keberuntungan. Tidak ada yang bilang saya mau pilih celaka, saya mau pilih binasa. Tidak ada.
Biar kita tanya orang yang paling jahat pun di penjara ataupun orang pembunuh pun dia akan bilang, saya mau pilih kehidupan, saya mau pilih berkat. Tapi kelakuannya kan tidak sesuai. Makanya ketetapan hati kita untuk betul-betul fokus 2023 ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintah. Jadi Tuhan itu ada perintah, ada ketetapan, ya, ada janji-janji, ada jalan-jalannya, kita harus pilih. Nah, kebanyakan kita tuh kalau mau setiap hari kita mau janji saja, pegang janji Tuhan. Betul. Tapi ada perintahnya. Janji tidak akan pernah tergenapi di dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan perintahnya, ya. Dan seringkali kita merasa bahwa perintahnya tuh kayak susah banget ya. Aduh, Ibu Wilma berat sekali. Ini standarnya Tuhan, kita mau hidup ikut standarnya Tuhan, ini kayak susah sekali, ini berat. Padahal Tuhan sendiri bilang, perintah ini tidak sukar, ya, tidak sulit, tidak berat. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Dan tidak pula terlalu jauh. Supaya kita mau pergi cari yang di mana perintahnya ini. Tidak jauh, tidak sulit, tidak berat. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita. Supaya kita melakukan. Tempatnya bukan di langit, bukan jauh. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Ya, tidak harus naik kapal. Ya, tidak harus naik pesawat, tidak jauh. Ya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa buat alasan ini berat. Firman Tuhan sudah bilang tidak berat, tidak sulit. Ya, dalam Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Itu membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, jadi perintah ini tidak berat. Perintah itu tidak sukar. Sehingga kita selalu berdalih, waduh, cuma pendeta saja, ya. Ya, kadang-kadang pendeta saja susah melakukannya, apalagi kita jemaat ya yang Senin Kamis ya tidak doa, tidak ke gereja, lalu kita berdalih ya. Ini berat, jangan terlalu tinggi-tinggi standarnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kadang-kadang kita merasakan firman Tuhan standarnya terlalu tinggi, bukan karena dia terlalu tinggi tapi karena kita terlalu rendah ya. Kita terlalu mematok di dalam diri kita pola-pola dunia ya. Sepanjang bulan Desember, awal Desember sampai sekarang ya saya diberkati Tuhan, saya khotbah tema Natal, Tuhan datang untuk mengubah jalan hidupku. Itu betul-betul sangat memberkati hidup saya. Ya. Kita harus mengikuti jalan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan ya. Kita harus menyelaraskan diri kita setiap hari. Ya, karena dengan perintah Tuhan, dengan arahan Tuhan, karena perintah itu tidak berat, tidak sulit, tidak harus. Tadi dibilang sampai Tuhan bilang, kamu tidak harus menyeberang lautan, atau kamu tidak harus naik ke langit. Bilang perintahnya ada tersembunyi di balik langit sana atau di seberang laut-laut sana, tapi firman itu ada dekat, ya. Dekat di mulut kita, dekat di hati kita. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Tuhan mengulangi firman-Nya dan perjanjian lama itu. Ya, di dalam perjanjian baru. Diulangi lagi tadi di Roma. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Ya. Sampai 5, sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, ya, tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita tidak ada punya alasan sama sekali untuk berdalih kepada Tuhan bahwa perintah Tuhan ini terlalu berat, terlalu sukar, terlalu jauh, ya, terlalu tinggi standarnya, tinggi di langit, atau jauh di seberang lautan sana. Karena Tuhan sudah bilang kita tidak perlu menyeberang, kita tidak perlu naik ke langit, ya, untuk mengambilnya, untuk memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Kita tidak perlu ke seberang lautan, tapi kita menerima firman itu ada di mulut kita, firman itu ada di hati kita. Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, firman ini adalah firman iman. Firman iman yang mengalahkan dunia. Yohanes memperjelaskannya lagi. Iman yang mengalahkan dunia ini. Menaklukkan semua keinginan-keinginan kita. Tunduk kepada firman. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Firman yang berkuasa mengubah seluruh hidup kita. Yang kedua, dikatakan dalam ulangan tadi bahwa kita harus sadar. Ya, sadar di dalam hati. Ya, sadar dan bertobat. Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Kau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaan, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu tadi Tuhan bilang ada kesadaran di dalam hati. Lalu Tuhan menyunat hati kita. Ya, Tuhan menyunat, membersihkan, memotong hati kita dari semua hal-hal yang jahat ini, sehingga Tuhan berikan kita hati yang baru, roh yang baru dalam kitab Yehezkiel. Tuhan berikan kita hati yang baru di tahun yang baru ini, hati yang taat, ya, roh yang baru, yaitu roh yang taat, sehingga ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan bukan dipaksa-paksa. Ya, ketaatan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat. Yang ketiga, kita mengikuti perintahnya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Ya, perintah. Ya. Namanya perintah itu tidak bisa diganggu gugat. Itu saya nggak bisa didalih, nggak bisa. Atau nggak bisa, oh terlalu berat, terlalu tinggi, terlalu ini. Ya, namanya perintah dari sang raja. Ya, ini perintah dari sang raja yang duduk di takhta kepada kita, ya, dikatakan aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, ya. Jadi tadi saya bilang ketaatan itu menjadi lumrah, menjadi tidak berat.
waktu hati kita mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi Tuhan, maka kita taat mengasihi Dia. Kita menuruti perintahnya, kita melayani Dia. Melayani Dia karena kita mencintai Dia. Kita berkorban, rela berkorban. Kita mengasihi seseorang, maka kita akan mendengar orang itu. Kita mengasihi seseorang, maka kita akan rela melayani dia. Di 2023 ini kita harus buat satu keputusan yang baru. Saya buat keputusan untuk hidup saya, Tuhan. Berikan saya punya ketajaman untuk lebih lagi mendengar Tuhan. Ketajaman untuk lebih lagi taat. Ya, saya bilang kepada saya punya diri awal tahun ini dan kepada jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya mau taat tanpa syarat. Ya, bukan cuma taat mulut, tanpa syarat. Tidak ada syarat. Pokoknya saya mau taat karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan, apapun keadaan yang saya harus hadapi, saya tetap akan mengasihi Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan hidup menuruti segala perintah Tuhan. Ya, itu tidak menjadi berat bagiku karena saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Ya, Tuhan katakan bahwa kita harus sadar dari dalam, itu menolong kita untuk menuruti apa yang diperintahkan, sehingga perintah itu menjadi ringan. Ya, dikatakan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan peraturannya. Jadi dalam kerajaan Allah itu ada ketetapan, ada peraturan, ya, ada perintah. Ya, jangan kita fokus janji-janji. Setiap hari memangnya janjimu seperti fajar. Amin. Ya, tapi mari kita juga fokus pertama-tama kepada perintahnya, ketetapan, aturan-aturan. Ada pemerintahan Tuhan itu di dalam hati kita. Ya, dia tadi di dalam buku yang tertulis, tapi sekarang tertulis dalam loh hati kita. Ya, perintah, ketetapan, arahan, ya, aturan, sehingga kita hidup dalam aturan dan ketetapan Tuhan. Ya, inti dari perintahnya di sini ialah agar kita terus mengobarkan roh yang mengasihi, mencintai. Suaranya hilang. Ya, kayaknya terputus nih. Kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu. Oke, udah sambung lagi. Masih di mute, Bu. Listrik padam dengan tiba-tiba. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, kita harus putuskan untuk pilih. Tuhan bilang, pilihlah. Ya, pilihlah. Pilih hidup. Ya, Tuhan kasih dua hal, tapi Tuhan tegaskan tadi bahwa pilihlah. Pilihlah kehidupan. Pilihlah. Tuhan mendorong kita untuk pilih untuk hidup benar.
Pilih untuk hidup taat. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, 21 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, dari Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa memegang perintahku. Di sini saya mau ingin tekankan, bukan memegang janjiku, ya, tapi perintahku. Ya, perintah itu yang harus kita lakukan. Janji itu Tuhan yang lakukan, menepati janji. Ya, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Apa yang dia janjikan, dia akan mengenapi. Tapi Yesus bilang, pegang perintahku, melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebab jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan dalam ketaatan penuh atau mutlak bahkan tanpa syarat, mengikuti semua perintah, arahan, tuntunan Roh Kudus setiap hari. Itu harus menjadi pilihan, menjadi ketetapan hati kita. Ingat, setiap langkah ketaatan akan mendekatkan kita pada penggenapan dari destiny, penggenapan dari janji-janji Tuhan. Roh Kudus akan selalu bertindak. Jika aku meminta kepada Bapa untuk menolong, jadi Roh Kudus akan selalu bertindak menuntun kita. Dia akan menolong kita untuk memberikan respon yang akurat atas apapun yang sedang kita hadapi. Dia juga akan memberikan setiap kekuatan yang kita butuhkan. Dia juga akan menunjukkan jalan keluar dari semua permasalahan tantangan yang sedang kita hadapi. Setelah kita mencapai target yang ia tetapkan saat ia mengizinkan sesuatu untuk terjadi atas hidup kita. Haleluya, ingatlah bahwa semua pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia masih tetap Allah yang berdaulat dan Bapa yang baik. Dia tidak akan mengizinkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa bertujuan untuk kebaikan kita. Walaupun seringkali kita sulit untuk dapat melihat wujud dari kebaikan yang Bapa sediakan saat ada dalam tantangan, bahkan nanti kemelut dalam 2023 ini. Tetapi bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi, akan kita hadapi di tahun 2023, percayalah bahwa Tuhan masih tetap Allah yang berdaulat dan sekaligus Bapa yang terbaik bagi kita. Teruslah belajar untuk dengar-dengaran dengan tuntunan Roh Kudus saat ia memberi suatu arahan. Ambil tindakan tegas untuk selalu mentaati arahannya. Sesungguhnya setiap tindakan ketaatan yang kita lakukan adalah merupakan suatu tindakan iman. Tindakan profetik yang kita buat untuk menaklukkan diri sendiri. Ada berbagai alasan yang kita bisa kemukakan untuk menyangga arahan, menjadi tidak taat. Arahan Roh Kudus lalu tidak taat. Tapi sekali lagi, kita harus mengalahkan kekuatan sendiri, keakuan kita. Untuk menaklukkan hal-hal yang di luar diri kita adalah menjadi sangat mudah. Jadi kalau sudah takluk diri kita tunduk kepada Tuhan, maka yang di luar itu menjadi mudah. Hambatan apapun yang selama ini menahan kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan atau memasuki destiny-nya dengan mudah akan kita tanggulangi. Pilih untuk taat. Ketaatan akan mendekatkan kita kepada penggenapan janji Tuhan. Yang ketiga, akibat. Akibat kita pilih hidup benar, hidup taat. Dikatakan Tuhan akan memelihara jalan hidup kita. Ya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, karena Tuhan memelihara jalan orang benar, sedangkan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi jalan-jalan orang jahat itu menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, akibatnya orang yang taat akan dibimbing dan dilindungi Tuhan.
Ya, saya baca dalam versi firman bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 1 ayat 6. Sebab orang yang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan, tapi orang jahat menuju kepada kebinasaan. Karena itu jangan kita mengikuti jalan nasihat orang jahat, Mazmur 1 ayat 1. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita memilih untuk berjalan di jalan kebenaran. Karena kalau kita berjalan di jalan mereka, itu akan membawa kita kepada kemerosotan moral dan menuju kepada kebinasaan. Kita harus berani berkata tidak untuk menolak jalan-jalan orang jahat. Fokus bangun hidup benar, berjalan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kedaulatan tangan Tuhan nyata atas kita di tahun 2023. Penyediaan, perlindungan, dan pembelaannya sempurna. Tidak pernah rugi apapun kalau kita hidup dalam ketaatan. Mungkin orang-orang jahat yang tidak suka kebenaran, mereka memilih tidak mau bergaul dengan kita. Tidak apa-apa. Yang penting kita bergaul erat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur, orang yang hidup benar. Ya, saudara pilih bergaul dengan orang jahat atau dengan Tuhan? Ya, takut kehilangan teman-teman yang tukang gosip, tukang fitnah. Ya, kita harus berani memilih bahwa saya tidak akan duduk lagi dengan kumpulan orang-orang ini. Saya mau bangun keintiman, hubungan, ya, keterhubungan saya, kebergantungan saya kepada Tuhan. Karena Tuhan juga bergaul dengan orang benar, orang yang jujur. Ya, Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya, jujur berbicara tentang integritas, hidup benar. Yang kedua, Tuhan bergaul karib. Dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Ya, kalau kita baca Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jangan saudara takut tidak dapat teman untuk bergaul. Ya, orang sekarang kamu sudah rohani ya, dikit-dikit omong firman ya, dikit-dikit haleluya, dikit-dikit ini ya. Ada orang tuh nggak suka kita omong firman ya, mereka rasa aneh dengan kita dan mereka bilang wah kayaknya kita nggak bisa bergaul dengan orang yang seperti ini, omong rohani terus, tidak mau omong-omong hal-hal yang lain. Kita nggak usah takut kehilangan orang-orang yang mungkin tidak suka firman karena kita bicara firman. Ya, Tuhan bilang kita tidak bersahabat dengan dunia ini. Ya, kalau siapa bersahabat dengan dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang ini. Siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kita. Jadi Tuhan mau bersahabat dengan orang-orang yang takut hormat akan Dia. Ya, Mazmur 25 ayat 14 dalam versi firman Allah yang hidup, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Tuhan akan membuka rahasianya kepada kita. Dia bergaul dengan kita yang mengasihi Dia, yang taat, yang hidup benar. Apa? Ya, dengan siapa? Tuhan bilang, bagaimana dengan orang jahat itu? Orang jahat itu seperti sekam, akan diterbangkan angin. Mereka kehilangan jalan dan binasa. Ya, Mazmur 1 ayat 4-6. Namun orang jahat tidak seperti itu. Mereka seperti sekam. Dan versi mudah dibaca. Ya, mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Apabila orang baik berkumpul untuk memutuskan masalah pengenaan orang jahat dinyatakan bersalah. Mereka yang melakukan yang salah tidak akan dinyatakan benar. Tuhan menunjukkan bagaimana mereka hidup, tapi orang jahat kehilangan jalan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini, di bulan pertama ini, mari kita memutuskan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Melakukan pilihan hari ini, menentukan berkat atau kutuk, menentukan hidup atau mati, menentukan keberuntungan. Dalam kitab Ulangan 30 tadi, keberuntungan atau kecelakaan. Itu dari putusan kita. Orang yang taat melakukan perkataan Tuhan akan dilindungi Tuhan dari segala bentuk penipuan, kejahatan, penyesatan, kemerosotan moral, dan kebinasaan. Tuhan akan meluputkan kita sehingga kita tidak tertipu dengan mulut manis orang-orang jahat. Kita akan punya ketajaman. Kita akan punya ketajaman dalam menilai dan memutuskan dengan tepat. Dengan siapa kita akan berjalan sebagai mitra untuk tujuan Tuhan dan menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan sampai garis akhir. Untuk menutup renungan kita pada pagi ini atau sharing saya mau bilang ketaatan kita akan selalu membawa kita di jalan kemenangan dan berkat.
Tapi ketidaktaatan selalu membawa kita di jalan kutuk yang menuju kebinasaan. Untuk bacaan terakhir, mari kita lihat di Ulangan pasal 28. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setiap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ya, ayat ini selalu kita dengar di doa berkat. Tapi saya tidak mau kita cuma dengar di doa berkat. Kita mau mengalaminya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat akan mengejar kita. Waktu kita memilih jalan ketaatan. Ya, segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, diberkatilah engkau di kota, diberkati di ladang buah kandunganmu, diberkati bakulmu, diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju, tapi bersatu jalan, tapi bertujuh jalan mereka akan terpukul kalah dan lari. Tuhan akan memerintahkan, Tuhan yang perintahkan berkat ke atas kita, ke atas lumbungmu, ke atas usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri di mana Tuhan tetapkan kita ada. Tuhan menetapkan kita menjadi umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikan dengan sumpah. Kita harus berjalan dalam ketaatan dan kekudusan. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Bangsa akan melihat pada waktu kita berpegang teguh pada perintah dan hidup menurut jalan-jalan ayat 9 dan 10. Sekarang ayat 11, Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikan dalam buah kandungan, dalam hasil ternak, hasil bumi. Ya, 12, Tuhan akan membuka bagi kita perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah. 13, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. 14, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang diperintahkan yang Tuhan berikan. Kutuk jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Terkutuk di kota, terkutuk di ladang, terkutuk bakul, terkutuk buah kandungan, terkutuklah pada waktu masuk, terkutuk semua. Yang tadi disebutkan di berkat itu, di kebalikannya. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara, penghajaran, dan segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah. Ya, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar dan sebagainya. Waduh, ngeri sekali. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepias, sakit, radang, kekeringan, dan sebagainya. Waduh, ngeri sekali. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, sulit sekali. Ya, kerja-kerja nggak susah. Ya, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalau oleh musuh. Ya, dan sebagai Tuhan akan, ayat 27, Tuhan akan mengajar engkau. 28, Tuhan akan mengajar sehingga engkau meraba-raba. Waduh, ngeri sekali. Ya, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tapi orang lain menidurinya. Waduh, itu paling sedih sekali. Ya, dan sebagainya. Baca terus, kalau saya baca kutuk ini saya sedih sekali. Kau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu, ayat 34. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat. Itu Tuhan bilang kepada Israel, mengerikan sekali. Banyak benih yang kamu bawa ke ladang, tapi sedikit hasil akan kau kumpulkan. Kerja sampai mau mati, banyak hal pengeluaran besar, tapi keuntungan tidak ada. Ya, mari kita evaluasi mengapa ini terjadi, sehingga 2023 ini benar-benar kita hanya ada di jalan ketaatan, jalan kemenangan. Ayat 45, kalau kita tidak taat, segala kutuk akan datang kepadamu dan memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sepertinya kalau kita baca ini, sepertinya kok Tuhan jahat ya. Tapi ini Tuhan bertindak dalam sisi keadilannya. Ya, semuanya akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu, di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan akan selalu membawa kita di jalan kemenangan. Minta pada pagi ini Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang taat, hati yang taat. Saya pendeta, iya kita juga pendeta, tapi kita juga evaluasi diri kita. Untuk saya pribadi, saya betul-betul mulai mengevaluasi, Tuhan tolong saya untuk terus makin naik ya, dari jalan ketaatan kepada jalan ketaatan. Tuhan bawa kita dari satu jalan kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, tetapi kalau kita tidak taat, ya segala ini
akan memburu kita. Waduh, mengerikan sekali. Demikian pesan firman Tuhan, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan seluruh firman Tuhan ini di hati kami, dan tolong kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa firman, dan roh-Mu. Firman itu tidak jauh, tapi dekat di mulut dan di hati kami. Firman berkuasa mencetak ulang seluruh sifat dasar kami, mengubahkan hidup kami, dan diselaraskan dengan kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan mengubah kami dan menyelaraskan kami dengan kehendak Tuhan, sehingga kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu bisa tergenapi melalui hidup kami di masa hidup kami. Tuhan memberkati semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu di sini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Segala tekanan, segala apapun yang membuat kami sehingga tidak menjadi taat, Tuhan cabut, singkirkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami terus dibaharui dan dibaharui dari sehari ke sehari. Diubahkan dari sehari ke sehari. Makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Wilma atas pelayanannya. Baik, sebentar kita akan lanjut ke acara fellowship, tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Saya minta Bu Lisa untuk bantu dalam doa syafaat dan kembali nanti doa berkat oleh Pendeta Wilma. Baik, Bu Stefani, silakan apa yang mau didoakan. Sebentar, saya buka dulu bentar ya. Oke, sudah bisa. Shalom, haleluya, Shalom. luar biasa. Kangen aku sama Pendeta Wilma, akhirnya muncul mukanya, haleluya. Habis Sincia lagi, puji Tuhan atas pemberitaan firman yang luar biasa tentang pilihan ya. Memang luar biasa, nanti saya juga mau bertanya-tanya untuk Pendeta Wilma. Terima kasih atas doa-doa semua. Dalam weekend ini, dari Sabtu saya pergi ke Batam untuk melayani di 2 gereja, satu GBI Rock, satu lagi GPDI. Puji Tuhan, saya dan Edward bisa sama-sama memberikan kesaksian. Jadi mereka juga sangat terberkati karena mereka bilang, sebetulnya pelayanan awal-awal itu adalah suami istri juga yang memberikan kesaksian. Jadi saya merasa sukacita karena di situ juga ada ketiga anak saya, mama saya dan kakak ipar saya, itu memberikan support luar biasa. Dan kami hanya bersyukur dan bersyukur melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau minta didoakan, kami pada hari ini akan kembali ke Singapura. Dan kemudian nanti mama saya dan kakak ipar saya juga akan kembali ke Jakarta. Kiranya semua sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga semua hanya memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih banyak atas doa-doanya, sehingga kami sekeluarga dipulihkan satu persatu, kami sekeluarga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih GWG atas doa-doanya. Amin. Baik, silakan Bu Christine, Madam. Ya, shalom. Terima kasih Pastor Hendra. Terima kasih Pastor Wilma, sudah lama ya. Ibu Lisa yang kekasih, saat ini saya perlengkapan karena sangat dingin, tetapi besok bukan main, harus pelayanan ya. Jadi besok Prancis, berarti hari Senin Prancis besok. Mohon didoakan supaya saya tetap sehat ya, dan ada jiwa-jiwa yang datang lagi tadi di gereja ketika kami melayani, dan jiwa-jiwa itu yang kami bagikan Alkitab pada saat menjelang hari Natal. Jadi mereka datang, tidak ada yang pernah sia-sia. Tolong doakan semua yang sudah mendapatkan Alkitab yang kami bagikan, itu disentuh oleh Tuhan sendiri untuk datang. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon doanya
Besok tim kami di Indonesia akan melayani di Lapas Pemuda Tangerang, Lapas Gunung Sindur, dan yang akan membawa firman itu Pak Bobi Gilano. Mohon didoakan supaya hikmat dari surga turun, dan mohon doakan salah satu orang kepercayaan saya yang saya percaya selama ini itu rupanya mengkhianati yayasan kami, dan hampir saja saya di blacklist akibat tindakannya. Jadi akibat ketidaktaatan hampir yayasan kami di blacklist. Untung ada penjelasan, jadi mohon doakan orang itu jangan menjadi ular di dalam yayasan ya, dan biarlah Tuhan yang terus beracara di dalam yayasan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama pelayanan di penjara. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Hera. Di-unmute dulu. Ya, oke. Iya, selamat pagi. Terima kasih Bu Wilma buat firman-Nya yang mengingatkan kita lagi. Saya mau minta tolong didoakan buat itu Eliana ya. Dia udah pulang ke rumah dan sepertinya dia kayak apa? Hilang semangat ya. Kayak pasrah gitu loh. Jadi dilakukan pengobatan, dia yang menolak, nggak mau gitu, kayaknya nggak mau rasain sakit karena memang pengobatan kanker itu kan sakit gitu ya. Dia yang nggak mau, jadi dipasang selang buat keluarin cairan darahnya, nggak mau, minta dicabut. Sekarang ada di rumahnya, dia udah pasrah, maksudnya nggak ngerti deh saya, pokoknya kayak apa, kayak orang putus asa gitu, nggak mau berobat lagi gitu loh. Ya biar Tuhan tolong deh, kehendak Tuhan aja yang jadi. Kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, kita cuma bisa bantu aja dalam doa, mungkin sedikit dana, itu aja. Biar Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik. Pendeta Wilma, ada yang mau didoakan? Iya, tolong didoakan besok saya khotbah di lapas, dan karena ini awal tahun, kemarin kami dapat berita semua petugas lapas juga akan ikut. Biasanya kan cuma warga binaan, tapi mereka juga bilang mereka semua ikut karena ini awal tahun, dan hampir jadi nanti 300 orang ya, yang warga binaan 230 ditambah dengan petugas, jadi ada 50, dari itu 300 orang. Mungkin juga kita akan undang kemarin beberapa jaksa, ada ibadah di kami, saya juga undang kalau jaksa-jaksa ada waktu untuk mereka juga hadir, dan hakim, kita semua dengan beberapa waktu lalu saya diundang khotbah di kantor pengadilan, jadi saya bilang kita juga mengundang mereka untuk bisa hadir untuk menerima firman Tuhan bersama-sama. Jadi ini tidak gampang karena ya biasanya kalau kita mau ibadah cuma Kristen ya, tapi ini semua disuruh wajib untuk ikut karena ini Natal dan Tahun Baru, sehingga saya mohon didoakan supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Itu hari Selasa, dan nanti hari Rabu saya sudah ke Kabupaten Malaka untuk nanti khotbah Natal di Kabupaten Malaka 26. Di situ mereka beritahu saya Pak Bupati dan semua akan diundang. Tuhan kiranya tolong supaya Tuhan bekerja di kabupaten ini. Itu hari Jumat, hari Kamis ya. Jadi di minggu ini saya 3 tempat yang sangat jauh ya. Kabupaten Malaka tuh hampir 3 jam dari sini. Kemudian dari Kabupaten Malaka saya ke pedalaman di dekat daerah Soe, itu berbatasan, itu di pedalaman jalannya sangat sulit, mobil kemarin mereka telepon tengah jalannya sudah terbelah.
Jadi gotnya bukan di pinggir jalan, tapi sudah di tengah jalan. Jadi tidak tahu apakah mobil kita bisa masuk, melewati, sampai di mana kami harus jalan kaki berkilo-kilo mungkin. Ya, Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk lanjut dari Kabupaten Malaka ke pedalaman Soe itu di daerah yang sudah mau mayoritas banyak yang masuk Muslim. Kami sedang masuk perlahan-lahan ke daerah sana biar semua orang kami bikin mungkin di bawah pohon. Jadi kita undang orang-orang desa, siapa saja boleh datang. Dan tentunya kami akan beri makan mereka semua. Jadi Tuhan tolong kami semua memberkati dan Tuhan beri kekuatan untuk saya. Saya juga bulan Desember mungkin karena terlalu sibuk, lambung saya begitu parah sampai rasa terbakar, sampai dokter suruh saya harus istirahat ya. Tapi Tuhan menolong saya awal tahun ini sudah mulai pulih, tapi stamina, kelelahan mungkin karena saya ke pulau-pulau. Pak Hendro minta saya khotbah tuh bulan Desember, saya tidak bisa karena saya ada di pedalaman, di Pulau Rote, di mana-mana. Jadi saya melihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Tuhan. Jadi mohon dukungan doa Ibu untuk kesehatan saya juga, dan juga supaya jiwa-jiwa yang kami akan layani dalam minggu ini di 3 tempat yang berbeda dan jaraknya jauh-jauh sekali. Ya kadang saya duduk terlalu lama, pinggang saya mulai sakit karena bukan jalannya mulus, tapi ini sudah berbelok-belok, sudah jalan rusak, habis itu kadang rusak, kita harus jalan kaki lagi, dan hanya kekuatan dari Tuhan. Mohon dukungan doa semua. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan Bu Lisa. Baik, shalom teman-teman. Kita akan masuk dalam doa syafaat hari ini ya. Kiranya Tuhan berkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami hari lepas hari di dalam komunitas GWG ini Tuhan. Menjadi komunitas yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam Zoom maupun Facebook, di YouTube sekalipun Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau panggil sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah pakai seluruh kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami pada pagi ini berdoa syafaat Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Stefani, Engkau tahu, Engkau berkati keluarganya Tuhan dengan segala kondisi apapun yang ada dalam kehidupan mereka. Engkau berkati suami anak istrinya Tuhan, suaminya dan anak-anaknya serta orang tuanya, kakaknya Tuhan. Kalau hari ini mereka akan kembali ke Singapura, berkati Ibu Christine Tuhan, Ibu Stefani dengan kesehatannya, segala sakit penyakitnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau cover Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Hamba juga berdoa bagi ibu dan kakaknya akan kembali ke Jakarta juga Tuhan. Keluarga ini Tuhan, keluarga besar dari Ibu Stefani ini Tuhan. Biar Engkau pakai menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Orang boleh melihat di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam pergumulan hidup apapun, keluarga adalah sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kami hidup bersandar kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga Ibu Stefani, Engkau cover, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan. Setiap pelayanannya Tuhan ikut di dalam bekerja mendatangkan kebaikan di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Christine, terutama bagi kesehatan Ibu Christine Tuhan, biar Ibu Christine tetap bisa menjalani pelayanannya walaupun di dalam Prancis, negara Prancis dalam musim dingin, begitu dingin ya Bapak. Engkau berkati kesehatannya Tuhan, tutup bungkus Ibu Christine dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Niat hatinya Tuhan, kejiwanya Tuhan yang ingin melayani Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan juga berkati tim Ibu Christine yang melayani di dalam lapas Tuhan di Gunung Sindur. Tuhan berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Ibu Christine Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan di akhir zaman ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan, bagi orang kepercayaan dari Ibu Christine Tuhan
yang melakukan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang tahu hati setiap manusia yang mempunyai niat tulus untuk melayani Engkau ya Bapa. Segala hal yang tidak baik yang akan mengganggu segala organisasi yayasannya Tuhan. Hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau tengking segala pekerjaan iblis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau ya Bapak. Setiap pekerjaanmu Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Semua hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Allah Yahweh kami, Allah Elohim, Allah Israel kami. Kami percaya setiap umat-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau dengar segala doa-doa kami. Kami percaya Ibu Christine sudah Engkau protect Tuhan, Engkau cover ya Bapak. Biar apapun yang dikerjakan ya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Herawati, yang bagi saudari Ibu Liana yang dalam proses pengobatan kansernya Tuhan. Mungkin dia mengalami sesuatu yang membuat dia down Tuhan, membuat dia patah hati, membuat dia selalu tidak semangat dan tawar hati. Kami percaya, kami berdoa Tuhan bagi Ibu Herawati, Ibu Liana ini Tuhan, biar dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bimbing juga, berikan kekuatan kepadanya Tuhan, sukacita, damai, sejahtera. Kami percaya Tuhan, Engkau turut di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang dialami oleh ibu ini Tuhan, selalu Tuhan berikan dia kuat. Kekuatan, semangat, biar Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalamnya ya Bapak. Kami dari hati yang paling tulus berdoa Tuhan bagi saudara kami ini ya Bapak. Kiranya Tuhanlah yang menyayangi dan mengasihinya dengan tulus, dengan penuh dengan hati yang mencintainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Ibu Wilmar ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi Ibu Wilmar ya Tuhan, yang melayani Engkau hamba-Mu ini Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Melayani Engkau dimanapun dia berada Tuhan. Protek segala kesehatan ya Tuhan, sakit lambung ya Tuhan, kami tahu Tuhan. Setiap hidup umat-Mu Tuhan yang mau berjalan dan maju kepadamu Tuhan, selalu mendapat hambatan dan tantangan Tuhan. Tapi kami percaya, kami anak-anak Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalamnya Tuhan. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kami sesuatu kekuatan yang daripada Roh Kudus Tuhan, penghiburan, untuk kami tidak tawar hati dan mundur daripada Engkau Tuhan. Berkati Ibu Wilmar Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya Tuhan cover di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit di lambungnya sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalamnya ya Bapak. Juga Tuhan berkati pelayanan Ibu Wilmar Tuhan nanti di lapas Tuhan, di lapas manapun yang dia layani Tuhan, baik di lapas Malaka dan lain sebagainya Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami manusia penuh dengan segala kekurangan, tapi kami yakin kami mau terus maju sampai garis finish Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh para peserta Zoom di tempat ini ya Bapak, di GWG ini dengan segala pergumulannya. Kami percaya Tuhan memasuki tahun 2023 Tuhan, apapun tetap kami hadapi ya Bapak, baik susah maupun senang. Kasih Tuhan tetap mengalir di atas kami. Kami percaya dengan iman Tuhan, kami menjadi pemenang di dalamnya asal kami tetap taat kepada Engkau ya Tuhan, tunduk kepada Engkau, berjalan di dalam firman-Mu, kesetiaan di dalam kami terhadap Engkau, maka kami bisa melihat kemuliaan lepas kemuliaan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi pemerintahan kami, Presiden Jokowi Tuhan dan seluruh staf aparaturnya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bagi segala pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan. Shalom, damai sejahtera ada di dalam bangsa kami. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia yang tidak menentu ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam bangsa kami. Kami yakin Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Wilma boleh tutup dalam doa berkat. Baik, kita berdoa Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami mau mengakhiri
Zoom ini Tuhan, kami akhiri dengan minta berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, keberanian, hikmat, pengertian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. 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 Terima kasih Pendeta Wilma atas pelayanannya. Baik, kita lanjut sekarang ke acara fellowship. Saya boleh minta Ibu Stefani jadi host fellowship-nya. Silakan Bu Stefani. Shalom semuanya, semangat sukacita ini di tahun baru untuk kalau orang Chinese ini di hari yang baru. Jadi apa yang Pendeta Wilma tadi bicarakan tentang pilihan menentukan masa depan kita. Wow, luar biasa, ini rema yang bisa diambil banyak sekali. Pasti sudah jelas, madam-madam yang berwarna merah sudah membara-bara mungkin akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau selalu ingin terus juga melengkapi supaya kita makin diperkaya akan kebenaran firman Tuhan. Tapi pertama-tama sekali saya mau bilang, Pendeta Wilma, aku kangen banget loh. Tapi rupanya memang Pendeta Wilma ada di segala pelosok yang mungkin juga secara wifi nggak bisa ada ya. Jadi saya udah paham lah kalau Pendeta Wilma saya lihat nggak ada itu online, wah berarti ada di dusun sebelah mana. Tetapi itu semua pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu luar biasa. Nah sekarang tentang pilihan menentukan masa depan, yang saya tahu juga bagaimana respon kita. Itulah pilihan ya, respon yang benar, bukan respon kepada kegelapan, tetapi pada terang. Jadi sekarang forum saya buka untuk tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang memantapkan apa yang sudah Pendeta Wilma ungkapkan dalam firman Tuhan ini. Silahkan. Siapa yang raise hand? Biasanya Pendeta Christine langsung raise hand. Oh, itu dia. So itu dia. Silakan Pendeta Christine, waktu dan tempat. Shalom, shalom, shalom. Pertama, terima kasih ya Ibu Lisa buat doanya. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita semua. Terima kasih juga Sister untuk saya bisa bertanya kepada Ibu Pendeta Wilma. Iya, sama dengan Sister dan kita semua, kita sangat merindukan Ibu Wilma. Oh, puji Tuhan ketemu hari ini ya. Baik, Ibu Wilma, tadi yang Ibu angkat adalah kalau hari ini diperhadapkan kepada kita kehidupan atau taruhlah kematian, kan lawannya hidup mati ya. Pilihlah bagimu kehidupan. Ibu Pendeta, saya kalau di lapangan itu selalu menghadapi namanya orang sakit. Di sini banyak. Ya, dan mereka karena sudah tua, sudah lama sekali sakit, mereka minta, Christine tolong doakan saya supaya cepat mati. Karena saya sudah tidak tahan dengan kehidupan, sakit saya sudah begini dan saya sudah tua. Ibu Pendeta, terus terang, saya sangat susah untuk memilih. Apakah saya akan doakan dia supaya cepat dipanggil Tuhan atau mendoakan dia sehat? Karena dia tidak mau didoakan sehat. Dia mau cepat mati, tetapi dia tidak mau bunuh diri. Itu sudah sesuatu yang bagus. Kalau Ibu Pendeta diperhadapkan sama itu, kalau saya kemarin memilih, saya tetap mendoakan dia panjang umur, dia sehat, tapi dia marah sama saya. Dia marah dengan pilihan saya karena saya tetap memilih untuk mendoakan dia panjang umur, sehat, ya, dan Tuhan masih bisa kasih lihat mujizat. Tapi sekali lagi dia marah, mohon petunjuknya, sebaiknya berdoanya yang kayak gimana? Karena ini kan permintaan dia sendiri. Yang berikutnya, Ibu, pilihan menentukan masa depan kita.
Ibu, seperti yang saya tadi katakan waktu mohon didoakan, jadi saya karena terlalu percaya sama orang ya, sehingga saya memilih dia baru beberapa bulan. Saya pilih dia untuk karena dia sendiri juga mau, katanya belum pernah pelayanan penjara, jadi ya saya jawab oke, karena kamu punya talenta untuk bisa bernyanyi, oke boleh saya kasih kesempatan untuk pelayanan. Rupanya sepak terjangnya di lapangan itu sampai kemarin di sidang, karena bukan hanya saya yang bermasalah dengan dia, banyak sekali yang bermasalah dan rata-rata wanita, hamba Tuhan wanita yang bermasalah dengan dia. Tetapi sampai saat ini dia tetap bersikukuh bahwa apa yang dilakukan itu benar. Inilah yang sangat disayangkan ya, pilihan dia untuk berkeras dengan itu padahal bukti terlalu banyak ya. Nah, ini menghadapi orang yang tegar tengkuk seperti ini padahal masih sering pelayanan dan biasa naik mimbar. Ibu Pendeta, pilihan saya untuk sementara saya memberhentikan dia total dari pelayanan di lapangan. Karena pada bulan ini juga, awal bulan, dia membuat satu kesalahan tapi dia tidak mau akui itu sebagai satu kesalahan dan saya dapat teguran yang sangat keras, hampir di blacklist dari pelayanan penjara karena perbuatannya. Jadi saya memilih untuk tidak memakai dia sama sekali. Nah, dengan pilihan saya itu dia marah dan menyebarkan fitnah yang luar biasa bahwa saya pendeta yang pemarah, otoriter dan lain sebagainya ya yang dialamatkan kepada saya. Nah, apakah pilihan saya ini kalau menurut Ibu Pendeta, kan Ibu juga pelayanan penjara, apakah pelayanan dengan tidak memakai orang seperti ini di lapangan itu sudah benar kalau menurut Ibu Pendeta? Saya sebagai hamba Tuhan kita berbagi ya, Ibu Pendeta, karena dia pandai sekali berbicara, mulutnya dolak-dalik ya dan bisa memutarbalikkan fakta ya. Jadi Ibu Pendeta mohon petunjuknya dengan 2 case yang saya hadapin di terakhir-terakhir ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bisa langsung jawab Kak Ibu Stefani? Langsung jawab. Iya. Baik Ibu Christine, saya juga kangen semua nih GWG, tapi ya kadang-kadang saya ada di jaringan yang sama sekali tidak bisa dihubungi. Mama saya mau telepon saja susah sekali sampai dia marah-marah. Ya, jadi saya bilang tunggu, saya ada di perjalanan, kadang-kadang saya telepon dia juga nggak bisa. Jadi gini, bukan saja Ibu Christine yang menghadapi ya, kadang-kadang khusus yang doa minta mati ini ya, minta pulang sudah begitu. Kadang-kadang Ibu Christine, saya dipanggil ke rumah sakit dan secara dokter sudah angkat tangan kita, dan orang itu keluarganya juga bilang, Mama juga sudah bilang mau minta mati saja, ya kan begitu. Tapi kan rasanya kita tidak etis toh berdoa minta orang tuh meninggal. Jadi saya ambil langkah begini Ibu Christine. Bahkan kadang di dalam hati saya kesaksian roh saya, orang ini Tuhan bicara dia akan meninggal dan beberapa waktu ke depan. Jadi saya berdoa minta kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terbaik terjadi atas oma ini, opa ini. Ya, kehendak Tuhan yang terbaik karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Sehingga kita semua menerima yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak untuk Tuhan sembuhkan. Tuhan berkehendak yang mengambil nyawa, Tuhan yang berkehendak. Jadi saya berdoa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas orang ini. Seperti itu Ibu Christine soal doa. Yang jangan minta umur panjang, nanti dia tambah marah lagi. Jadi bilang berdoa kalau Tuhan kehendak dia mau umur panjang, Tuhan kasih. Bukan saya kepada orang muda, orang tua, tapi orang-orang muda Tuhan sudah panggil. Justru kita minta sembuh, Tuhan panggil. Ya, jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang kedua, ya, itulah sebabnya Ibu menjadi sangat penting, jangan cepat percaya orang untuk pelayanan. Apalagi baru ketemu, belum sebentar, kita belum tahu latar belakangnya, cuma karena dia hebat menyanyi,
Ya, saya tidak cepat sekali, susah untuk saya percaya. Apalagi mempercayakan satu pelayanan yang berdiri depan umum ya, mewakili kita, yang mewakili yayasan atau mewakili gereja kita, itu tidak boleh. Kita harus betul-betul pelajari, kita harus betul-betul meyakinkan diri kita dari Tuhan, bahwa ini orang Tuhan tetapkan, dan kita harus punya kesaksian roh dan kesaksian beberapa orang tentang orang ini yang kita pilih. Jadi keputusan Ibu Christine soal pecat dia, kalau saya itu sudah pecat langsung, nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Jadi pecat, berhentikan dia dan tidak apalagi dia bersikeras bahwa dia berdolak dalik, dia tidak dia lakukan itu benar dan sebagainya. Ibu segera hentikan, dan tidak bisa kita berjalan dengan orang-orang seperti kita, harus buat pilihan. Dan walaupun akibatnya memang biasalah, bukan Ibu Christine saja, saya ini udah orang-orang yang berzina kita berhentikan, malah yang jelek saya. Dia berzina, saya yang jelek, kan? Cerita kemana-mana, nggak punya kasih, nggak punya apa. Tapi dalam gereja kita mau ada disiplin. Kalau dia mau disiplin dan mau dibina, saya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, karena ada prosedurnya, dan berkewajiban untuk mengikuti aturan-aturan dalam masa disiplin. Tapi dia tidak mau dibina, ya kita selamat jalan. Kita nggak bisa berjalan bersama-sama. Ya, saya yakin ada orang-orang yang didisiplin, mereka mau dibina, dinasihati, didoakan. Bahkan kalau anak-anak rohani saya suruh kasih laporan apa Tuhan bicara setiap hari, saya bimbing mereka untuk bangkit lagi. Bagi anak-anak yang mau dibimbing, mereka Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tapi ada yang sombong itu langsung pergi. Dan pergi dengan fitnah lagi. Ibu Christine, nggak usah takut. Tuhan Yesus juga ya mengalami hal yang sama, jadi kita juga tetap kuat saja. Yang penting Ibu sampai mau di blacklist, bayangkan ya, gara-gara satu orang ini. Jadi mulai ke depan berhati-hati, jangan cepat percaya orang, berdoa dengan siapa kita berjalan. Tadi saya bilang, kita harus memastikan kita berjalan dengan siapa sampai garis akhir. Ya, siapa yang berjalan kita. Tidak semua orang yang semangat melayani itu murni. Ya, saya selalu tes anak-anak rohani saya. Saya tes uji mereka semua. Pergi ke pedalaman, saya juga ke pedalaman. 4 jam, pergi ada 6 jam, pergi dengan motor. Lewat sungai, 4 kali lewat sungai, tidak ada jembatan. Saya tes, dia setia enggak? Baru bisa diangkat. Oh, kamu nanti diutus ke sini ya, kamu diutus ke sini ya, tes ini, uji semua. Kalau dia ngeluh, dia bilang terlalu jauh, nggak bisa, orang ini nggak bisa. Jadi memang kita berhati-hati para hamba Tuhan untuk kita, orang apalagi baru bergabung, dia datang dari macam kita kan katakanlah kita kabupaten desa nih, datang orang satu pernah nih, datang satu dari Bali, dia pelayan Tuhan, dia bilang dia di Bali sana WL, dia apa gini, dia langsung omong tinggi-tinggi. Dalam hati saya baru omong tinggi-tinggi begini, hati saya sudah tidak sejahtera dengan orang ini. Ya kita kalaupun mesti hebat, biasa-biasa aja, nanti Tuhan yang angkat itu, nggak perlu kita bicara gitu. Jadi itu yang saya lihat, bahwa berhati-hati sekali untuk kita bekerja sama, apalagi mewakili kita di pelayanan-pelayanan umum seperti di lapas atau pelayanan di instansi apa. Siapa yang orang kita utus tuh harus mewakili kita, mewakili pola kita dan mewakili semua. Jadi hati-hati sekali. Itu aja dari saya, kiranya bisa menjawab Ibu Christine. Demikian. Bagaimana Pendeta Christine? Sangat memberkati, sangat memberkati. Iya, saya terlalu percaya sama orang dan terlalu terbuka rupanya. Apa yang dikatakan Ibu Wilma tadi sangat memberkati saya, dan mulai saat ini saya akan sangat berhati-hati. Terlalu percaya saya sama orang, Bu. Apalagi kalau labelnya hamba Tuhan. Menurut saya hamba Tuhan itu semuanya baik gitu kan. Semuanya udah bertobat. Ternyata dari pengalaman Ibu ya banyak, dan saya ini cuma lurus-lurus aja, karena hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, di sekitar saya, semuanya hanya untuk melayani Tuhan, nggak ada motivasi yang lain gitu kan. Saya nggak sangat menyangka, benar kata Ibu, ketika orang sudah mulai bicara tinggi, bahwa dia biasa dengan artis, sudah biasa WL, dan sebagainya, ternyata itu justru harus hati-hati di titik itu ya. Terima kasih banyak Ibu Vilma, dan saya sangat menerima jawaban dari Ibu. Saya rasa itu hikmat yang Tuhan sudah kasih kepada Ibu. Tuhan Yesus berkati Ibu terus,
dan Amin. kami sangat merindukan sering-sering ya Bu. Terima kasih. Kalau God ada bless. wifi. Thank you sister. Ya, Iya, puji Tuhan berkati. Tuhan. Semangat, tetap maju. Amin. Terima kasih Pendeta Wilma. Saya juga mau begini ya. Saya mau sedikit sesuai dengan temanya daripada Pendeta Wilma adalah pilihan. Kalau Pendeta Wilma lihat di belakang ini adalah saya waktu lagi di Gamma Knife Surgery brain which is cuma 2 minggu yang lalu. Apa yang saya bilang seperti yang Pendeta Wilma katakan, semua itu pilihan. Saya memilih untuk tidak fokus kepada sakit, tapi saya memilih fokus kepada berkat, bersyukur. Dalam arti kata, saya masih diberikan kesempatan bahwa saya juga menerima yang terbaik, itu semua karunia dari Tuhan. Kalau kita fokus kepada saya penambahan tumor lagi, kalau saya fokus saya penambahan ada penyebaran di mana-mana, itu membawa kita down. Itu membawa kita negative thinking. Itu yang iblis inginkan. Dan seperti yang tadi Pendeta Christine bilang lagi bahwa orang yang sudah sudah sakit dan juga mengalami kesakitan luar biasa. Sebetulnya satu intinya. Gantungkan semua kepada tangan Tuhan, karena saya juga melayani seorang Om Jack yang pada akhirnya meninggal dunia karena kanker, sudah kemana-mana, sudah kanker hati, kanker pankreas, semua kanker dia punya. Tetapi apa yang dinyatakan di dalam mulutnya adalah, saya memilih untuk fokus kepada Tuhan, dan saya memilih kepada terang Tuhan. Sehingga waktu dia pergi dalam keadaan sukacita dan tidak merasakan sakit apapun. Jadi kalau seandainya orang ini minta didoakan untuk cepat pergi, itu semua rencana Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa dia akan meninggal. Tetapi kalau kepada kenyataannya memang kesakitan yang luar biasa, kita mendoakan untuk mempersiapkan dia. Mempersiapkan hatinya menuju kepada Tuhan. Karena saya waktu melihat kenyataan dari Om Jack, kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Tetapi kalau memang dia harus bersama Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Buat saya juga demikian. Kalau saya memang harus bersama Tuhan, sudah dari 4 tahun yang lalu saya bersama Tuhan. Atau kejadian-kejadian yang lain pun saya sudah bersama Tuhan. Tetapi masih ada waktu yang diberikan kepada Tuhan. Berarti Tuhan masih berencana dalam kehidupan saya. Dan ini adalah pilihan. Seperti tadi Sis Hera bilang, ada ibu yang itu sekali lagi adalah respon. Kita memang hanya bisa mendoakan, tetapi itu sekali lagi pilihan kita. Pilihan kita mau pegang Tuhan Yesus dan bersuka cita, atau pilihan kita mau di dalam satu kegelapan depresi. Itu pilihan kita. Kita bisa membantu dengan mendoakan. Dan kita terus bilang bahwa kamu bersyukur. Amin. Karena kalau kita bersyukur, terus terang aja, sakit yang saya rasakan, Amin. itu ringan. Amin. Kok yang kita terima itu ringan. Seperti tadi Pendeta Wilma bilang. Apapun respon kita, kalau respon kita kepada Tuhan, yang kita rasakan itu adalah hanya bersyukur. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Jadi pilihan itu memang ada di tangan kita. Mau pilih taat kepada Tuhan, mau pilih taat kepada firman Tuhan, mau pilih taat atas segala karakter-karakter yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kan kalau kita mentaati itu kan berarti kita juga menjalankan seperti karakter Tuhan. Mengasihi, mengampuni, itu semua. Jadi pilihan itu memang di tangan kita. Yaitulah the knowledge yang waktu itu ada makan buah ya. Tapi Tuhan berikan apa? The knowledge. Untuk kita kasih tahu, ini iya atau tidak pilihan kita, gelap atau terang. Tapi seperti Pendeta Wilma bilang, ada Roh Kudus dalam kita yang memberitahukan, ini loh hikmat Tuhan.
kamu harus pilih terang. Memang pilih terang itu mudah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apalagi seperti kayak pendeta Christine yang sudah mempercayai orang. Tetapi kalau kita berhikmat, biarlah penghakiman itu dari Tuhan. Kita hanya memberikan pengampunan, kita hanya memberikan kasih. Karena dengan begitu, orang yang memfitnah kita, yang membuat kita itu, akan sendirinya dia akan malu. Akan sendirinya dia juga akan ditegur, tertegur. Itu biar Tuhan. Waktunya Tuhan, rencananya Tuhan yang menghakimi dia, bukan kita. Kita hanya memberikan pengampunan dan mengasihi saja. Itu termasuk pilihan kita. Karena kalau pilihan kita mengampuni, kita jalannya ringan. Jalannya dengan sukacita. Karena Tuhan hanya memberikan sukacita. Tapi Pendeta Wilma, saya boleh bertanya satu. Karena saya sudah memberitahu bahwa misalnya seperti tadi yang Pendeta Christine bilang ya, bahwa ini orangnya luar biasa, ngomong tentang Tuhan, suara memang bagus, tetapi hidup yang sangat gelap. Saya sudah bicara sama seorang hamba Tuhan juga, coba jangan dia itu dipakai terlebih dahulu, karena apa yang digambarkan dari orang seperti ini begitu loh. Tetapi saya tidak didengar. Cuman saya sekali lagi terus hanya mendoakan saja. Cuman menurut saya, kalau terus dipakai orang ini akan mengkorap banyak orang juga gitu loh. Tapi ya, kembali lagi, hanya Tuhan yang punya journey. Jadi mungkin ini juga journey-nya Tuhan buat hamba Tuhan ini. Gitu aja Pendeta Wilma. Tapi saya ya bertanya itu, bagaimana ya orang seperti ini. Sudah saya juga bilang, kalau misalnya kan saya bilang misalnya Pendeta Christine, hati-hati dengan orang ini, toh kita jadi berhikmat toh. Tapi orang ini tidak gitu loh. Gimana ya Pendeta Wilma? Baik Ibu Stefani, Ibu pada posisi bukan pada pengambil kebijakan kan? Ibu mengusulkan, itu yang repot. Itu yang repot. Kalau Ibu Christine kan pimpinan, dia dan saya orang yang menentukan mengambil kebijakan karena saya pemimpin atau saya gembala. Nah sayangnya itu, ada gembala-gembala yang, ya itulah gembala love, kan? Menjadi master love. Ya kayak saya kira bukan saya tidak punya. Mereka lebih mementingkan love, kasih daripada disiplin. Padahal Tuhan bilang orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau harus ada lanjutannya, orang yang kukasih love, tapi saya juga mendisiplin. Nah itu kadang-kadang Ibu Christine orang tuh takut kehilangan jemaat, takut kehilangan leader. Kalau saya bukan mau menghilangkan dia kan mendisiplin itu bukan untuk menghilangkan, itu tergantung responnya. Nah kita bagaimana membina orang itu? Tentunya kita menegurkan pasti dengan kasih. Saya tidak akan membiarkan kejahatan berlanjut di gereja kami. Saya akan panggil, di bawah saya ada namanya 4 hamba Tuhan pelaksana harian, itu mereka bertanggung jawab untuk komisi wanita, WBI, bapak-bapak dan semua umum, sehingga saya pernah sebelum ke saya mereka harus menangani kasus-kasus apa di bawah, karena saya ini kan ke kota, ke pulau, ke bangsa apa gitu kan. Jadi harus segera dihandle. Ada kasus ini kita nggak, aduh sungkan gimana caranya. Lalu kita khotbah sindir-sindir saja, pakai perasaan nggak bisa. Kan panggil dulu 4 mata, ngomong kenapa kamu lakukan ini. Ya Ibu Stefani nggak punya hak panggil kan, karena dia bukan bawahan Ibu. Kalau di perusahaan Ibu punya hak panggil, duduk makan bersama. Nah itu repotnya kalau kita bukan pengambil kebijakan. Nah sekarang kita lagi bergumul, akhirnya bukan saja kecewa dengan orang yang tadi jadi batu sandungan, bisa jadi kecewa lagi dengan pendetanya. Jadi 2 kecewa jadinya. Ini orang dibiarkan terus jadi batu sandungan, terus kalau misalnya contoh, kita tahu misalnya orang ini, leader ini, saya pergi ke khotbah Natal di satu tempat, saya baru mau makan, baju saya ada basah-basah kuyup, datanglah seorang istri dan melapor suaminya pendeta, pendeta, bahwa pendetanya sudah menghamili WL-nya, atau tim altarnya, dan dia biasa-biasa aja, itu pendetanya dia nggak mau
pusing, mau dibilang nanti anaknya saya ambil, paksa istrinya. Bagaimana? Saya baru habis duduk, baru makan, baru khotbah yang berapi-api. Oh ternyata ada begini di sini gitu kan. Saya kembali kan kepada gembala pembinanya. Kalau kamu membiarkan orang ini melayani, bayangkan dia sudah menghamili staf altar, tim altarnya. Oh, tidak lagi. Kalau begitu ya dikirim surat kepada organisasi supaya orang ini dipecat, ya kan begitu. Oh, biar saja kita kasih kesempatan untuk bertobat. Mana bertobat nih orang? Jadi kembali kepada gembala itu, kalau tidak lapor kepada saya, misalnya saya ketua komisi kode etik, tidak ada laporan, kan saya tidak bisa urus. Jadi itu susahnya. Jadi ibu harus banyak berdoa kalau dia itu bisa, ibu bisa ajak makan, sharingin dia. Saya mau sharing, kalau dia mau terima. Kalau enggak, itu menjadi ibu bisa kepahitan kalau ibu tidak menang atas hatimu. Ya, apalagi misalnya ibu ada di gereja itu dan lihat orang jahat itu memimpin terus dan pendeta juga hai begini, kita jadi sakit hati 2 kali begitu. Dan itu berbahayanya sebagai kita hamba-hamba Tuhan yang ada di grup ini. Ya, mendisiplin itu artinya tanda punya kasih. Di gereja kami, saya ada disiplin. Begini Langsung. Pendeta Wilma, masalahnya di gereja itu kan, ya dia yang istilahnya punya gereja, jadi ya semua ketetapan tergantung pada dia. Oh, gawat. Otoritas adalah dia, bukan pada Tuhan. Itu yang saya terus-terus menyatakan bahwa itu tidak bisa. Otoritas itu adalah otoritas Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Kalau taat sama otoritas yang tidak bijaksana, itu makanya saya berusaha untuk menegur. Tetapi memang seperti Pendeta Wilma bilang, saya tidak punya ada jabatan apapun gitu. Cuman saya tahu bahwa ini jalannya udah salah ini. Maksud saya bilang itu dia sudah tahu kenyataannya itu begitu. Dan saya sudah nyatakan berkali-kali. Dan herannya setiap dia undang orang ini, selalu lagi tidak ada saya. Jadi sengaja gitu kayaknya untuk pakai orang ini tanpa saya, karena saya tahu betul, saya sudah kasih tahu bahwa orang ini tidak bisa dipakai. Karena apa? Istrinya keguguran pun karena dia gitu. Jadi saya cuma mau ngomong, saya nggak mau menjelek-jelekan, hamba Tuhan pun bisa melakukan kesalahan dan bertobat. Tetapi yang saya tahu sampai saat ini dia belum bertobat. Gitu. Karena keluarganya dia tinggalkan untuk pelayanan. Masa ada kayak begitu bahwa saya ingin melayani tetapi keluarga biar ditinggalkan begitu saja. Kan nggak benar. Nggak bisa, ya. Dan saya sudah menegur, saya sudah bilang jangan pakai lagi karena ini tidak baik. Kalau di sini kan tidak ada yang namanya maksudnya ada penasehat, tetapi tetap absolut itu ada di tangan gembala. Jadi saya cuma mau bilang di sini, gembala pun harus taat pada otoritas Tuhan. Ya. Tetapi kalau gembala yang punya caranya sendiri, dan kalau kita kembali ke firman, tidak sesuai dengan firman, bagaimana Pendeta Wilma? Itu ya jadi gini Ibu Stefani, kita nggak tahu semua gembala ini kan latar belakangnya. Iya, ya, betul. Ya ada saya pernah ke satu gereja dan dia merasa dia membangun gereja itu, dia punya banyak kontribusi keuangan, ada orang satu pengusaha yang dia tanggung semuanya, jadi yang mengatur gereja itu, padahal kelakuannya tidak sesuai. Ini berbahaya. Jadi memang kita harus minta kepada Tuhan, karena firman Tuhan, saya tadi waktu Ibu omong tuh tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat firman bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu gembala yang mengembalakan dengan hikmat dan pengetahuan. Yes. Jadi ya saya tidak menghakimi, kita semua yang ada hamba Tuhan menjadi gembala, tapi kita mengembalakan dengan hikmat dan pengetahuan enggak? Dan karena kita melihat orang ini kaya, wah perpuluhannya 25 juta. Bayangkan kalau di kota seperti ini perpuluhan 25 juta itu besar Ibu. Di kota kayak kami. Tapi saya dengan tegas, ini tidak bisa ditolerir. Dan orang itu keluar. Gak apa-apa. Kan sudah gak bisa tolerir, kamu didisiplin, gak terima disiplin, dia keluar, buka gereja baru Ibu.
Bukan main-main ini. Nggak apa-apa, serahkan ke Tuhan aja kan. Nanti dari Iya. buahnya kan ketahuan semuanya. Betul, betul. Menghadapi semuanya. Makanya saya sekarang hanya mendoakan saja dan memberikan kasih. Tetapi terus terang aja saya merasa bahwa nanti ya Tuhan yang akan menegur. Karena saya sudah ungkapkan berkali-kali, cuman masih ya yang seperti Pendeta Wilma bilang tadi lah ya, karena ini kan absolut gitu. Harusnya kan biar bagaimanapun harus ada juga yang menjadi penasehat ya, untuk dia juga bisa boleh berhikmat. Tadi yang dibilang bahwa gembala itu adalah penuh hikmat dan pengetahuan. Yes. Dan Cuma itu diberikan oleh Tuhan. Saya lagi cari ayatnya di kitab Nabi Yesaya. Tuhan akan memberikan kepadamu. Nanti saya kirim ya ayat itu. Kepadamu seorang gembala yang menggembalakan dengan hikmat dan pengertian. Jadi sebagai kita pendeta-pendeta tuh, kalau nggak ada pengertian gitu, takut jemaat hilang, takut uang kolektenya kurang, takut berbuat. Jadi dia tidak taruh firman itu. Ya saya kemarin kita ada training 3 hari di akhir tahun. Saya bilang untuk semua pendeta di gereja cabang tuh, setiap tahun kita 3 hari. Tutup tahun tuh semua ada di Atambua, semua datang dengan leader-leadernya. Kita setarakan semua, ini standarnya. Kita semua harus ada di firman Tuhan sebagai standar. Semua gembala harus menggembalakan dalam hikmat dan pengetahuan Allah. Jangan takut ini orang kaya datang. Kalau susumbang banyak pembangunan lah diatur-atur pada hidupnya ya. Orang Kupang bilang harba biru, kacau balau, sembrono, anak-anaknya kumpul kebo segala macam, nggak boleh tegur, nggak boleh apa. Lalu karena dia punya persembahan banyak, kita tutup mulut, pendeta senyum-senyum terus, peluk terus, wah nggak bisa. Kita harus berani. Garis lurus. Tapi karena ibu tidak pada tempat pengambil kebijakan, ibu berdoa saja. Iya, soalnya begini Ibu Pendeta Wilma, saya juga merasakan seperti ini. Banyak kadang-kadang di gereja yang misalnya kurang orang. Jadi dipakailah orang-orang yang mau. Tetapi sebetulnya orang-orang yang mau ini juga harus dilihat seperti hikmat dan pengetahuan. Dalam arti kata harus banyak dimentoring dulu sebelum memegang satu koordinator. Diperlengkapi dulu. Tapi banyak yang dipilih sudah karena mau saja gitu. Jadi waktu mereka mengajarkan, kadang-kadang mereka sendiri secara spiritual itu masih banyak kepahitan. Jadi malah mengajarkan hal-hal yang memberikan kepahitan itu gimana? Sulit. Makanya berhati-hati juga ya dalam bergereja itu, maksudnya bukannya apa-apa. Kalau koordinator ini koordinator loh, bukan hanya biasa-biasa saja. Ini koordinator berarti kepala-kepala. Itu kan harusnya melalui satu proses di mana melihat kedewasaan secara spiritual juga. Baru mereka bisa memegang satu komunitas, begitu maksudnya saya. Satu komsel gitu. Karena kalau tidak, kalau secara spiritual juga dia belum dewasa, ini malah menjadi leader yang memberikan suatu pengajaran yang nggak benar gitu loh maksudnya Pendeta Wilma. Ya, jadi Ibu Stefani memang seperti tadi juga Ibu Christine saya bilang, kita nggak bisa karena ini gereja butuh, jadi kamu maju menyanyi sudah, kita butuh WL, kita butuh ini, memang butuh, tapi sebelum orang ini ditaruh di atas, dia harus diperlengkapi loh, ini standarnya, kamu nggak bisa. Bahkan ada yang tadi waktu saya cerita, dia datang-datang malah dia bilang gini, saya sudah tahu, ditunjuk saya begini loh, di situ umurnya di bawah saya ya. Wah. Panggil saya di situ begini. Padahal dia baru PDP. Saya ini ketua kabupaten waktu itu. Mau melapor diri, bukannya bilang, mungkin disuruh tanya Ibu Wilma, saya Tuhan, saya bilang, dia langsung tunjuk saya. Di situ umurnya di bawah saya. Jadi saya panggil sos ya. Bilang saya begitu. Saya dalam hati ini orang datang dengan kesombongan. Bahwa dia, maaf ya, di kota ini dia naik, dia mau nyanyi solo. Pakai stocking, pakai apa, kan di sini rasa lucu di sini kan. Tidak biasa begitu. Orang lihat dia kayak aneh, coba maaf ya, maaf ini bukan kita menghina. Tapi gayanya tuh tidak sesuai pada tempatnya. Kita disebutkan sederhana saja. Dia tuh bukan dia dari orang dari Belanda atau dari mana, dia orang Timur juga.
tapi kelakuannya itu kelakuannya itu seperti dia itu sudah artis bintang. Dan akhirnya ibu sampai saya utus dia merintis jadi gembala. Akhirnya dia pergi dari perintisan itu tanpa pamit saya juga. Padahal saya Aduh. sudah beli mimbar, apa semua sudah peresmian, dia pergi tanpa pamit saya.